Wana-wana Rimalasti Kaing Iwang Panjati Awan menatapnya dan Arif mengamati wajahnya. Arif sangat terkejut karena ternyata separuh wajahnya itu rusak ya, jadi penuh darah dan sudah rusak separuhnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini diceritakan oleh subscriber ya, dan kejadiannya sudah lama, sekitar tahun 90-an, dan dialami oleh Arif. Arif ini ketika itu tinggal di daerah Jawa Timur ya, di daerah Ngawi. Nah, Arif ini ketika kecil itu suka sekali main layangan. Jadi dia tiap sore itu sering bermain layangan, dan suatu hari dia diajak jalan-jalan oleh orang tuanya, sehingga di sore itu dia tidak bermain layangan. Nah, dia pun pergi jalan-jalan hari itu, dan hari itu hari Minggu ya, jadi memang orang tuanya sudah merencanakan mereka untuk jalan-jalan di hari itu. Mereka pun jalan-jalan sampai seharian, dan sore harinya itu mereka baru pulang. Nah, ketika mereka pulang ini di jalan kampung, jalan desa di dekat rumah Arif itu banyak orang berkerumun ya, tetapi ketika itu mereka tidak terlalu peduli karena setelah letih dan lain sebagainya, akhirnya mereka meninggalkan kerumunan orang itu dan tidak ingin tahu sama sekali lah, dan mereka pun pulang ke rumah mereka ya. Nah, rumah mereka ini karena kondisinya itu rumah kampung di tahun 90-an itu, rumah Arif ini kanan kirinya banyak kebun ya, jadi rata-rata jarak rumah satu dengan rumah lainnya memang ketika itu cukup jauh, sekitar 5-10 meter atau bahkan lebih. Biasanya orang di kampung, di tempatnya itu ketika itu di kanan kiri rumah itu dibuat kebun atau disisakan tempat luas untuk menyimpan padi dan lain sebagainya. Nah, di samping rumah Arif ini kebun ya, kebun, baru setelah beberapa meter itu baru ada rumah lainnya. Nah, entah kenapa setelah mereka jalan-jalan itu ada kejadian yang aneh beberapa hari kemudian di rumah Arif ya. Jadi Arif ini suatu malam dia mendengar ada suara nyamuk yang cukup keras ya. Jadi nyamuk itu di daerah sana separuh orang nyebutnya jingklong. Jadi jingklong ini nyamuk maksudnya. Jadi dia mendengar suara berdenging seperti nyamuk, nging seperti itu.
tapi cukup keras dan cukup mengganggu telinganya, dan dia merasa suaranya itu cukup dekat. Biasanya kan orang ketika main layangan itu kadang-kadang kalau di sana itu dibiarkan ya, jadi dia main layangan lalu diikat, ditinggal, sehingga besoknya ketika mereka mau main layangan lagi itu tidak perlu tarik ulur layangan sampai untuk menaikkannya lagi ya, tinggal melanjutkan seperti itu. Dan biasanya mereka di layangan ini diberi pita, kalau ketika itu nyebutnya sowangan ya, kalau tidak salah sowangan itu biasanya nanti berbunyi nging seperti itu. Nah itu seperti itu, ada bunyi nging tapi cukup dekat dengan kamarnya Arif, dan orang tuanya tidak ada yang mendengar ya, jadi Arif saja yang mendengar. Nah adiknya ini, jadi Arif ini punya adik yang masih kecil itu, ketika itu biasanya dia suka tidur di kamarnya Arif, dan semenjak ada bunyi itu dia biasanya nangis ya, tiap malam nangis, dan akhirnya sama orang tuanya ini, sama ibunya ini biasanya akhirnya dibawa ke kamar mereka. Padahal sebelumnya dia biasanya ingin tidur sendiri bareng Arif ya, dan adiknya ini usianya masih sekitar 4 tahunan. Tiap malam menangis semenjak kejadian itu, dan akhirnya nanti dibawa ke kamar ibunya, dan ketika dia dibawa keluar dari kamar itu biasanya dia nunjuk-nunjuk ke kamar Arif, entah apa yang ditunjuk. Nah besoknya lagi bunyi ini masih terdengar dan sangat dekat di dalam kamar Arif, dan anehnya hanya Arif yang mendengar. Ketika dia bertanya ke orang tuanya, apa ada layangan di atas genting, orang tuanya memeriksa tidak ada ya, dan mereka juga mengatakan tidak ada suara apa-apa tiap malam. Hanya Arif yang sering mendengar bunyi seperti nyamuk, tapi dia cari nyamuk tidak ada. Antara nyamuk dengan bunyi sowangan layangan ya, dan dia ketika mencari di sekitar situ layangan juga tidak ada sama sekali, orang menaruh layangan di atap rumahnya. Dan kejadian ini sampai beberapa kali, sampai di suatu malam Arif ini penasaran. Ketika dia mendengar suara itu, dia cari-cari, benar-benar dia dengar suara itu, dan ternyata suaranya di samping rumahnya ya. Dan akhirnya malam itu dia mengintai. Jadi rumahnya ini, di kamarnya itu ada lubangnya kecil di bagian jendelanya itu, kan ada papan, ada sela-selanya sedikit itu. Dia mencoba mengintip dari situ, sebenarnya suara apa ada nyamuk, apa banyak nyamuk, tapi kalau diintip pun nyamuk nggak akan kelihatan menurut dia, dan suaranya tidak sekeras itu. Akhirnya dia mengintip di situ. Nah ketika dia mengintip itu, Arif merasa sangat terkejut. Jadi di dekat rumah Arif itu, di sebelah kamarnya itu ada pohon petai ya, pohon petai yang lumayan besar pohonnya itu. Nah ketika Arif mengintip, pohon petai ini melengkung ya, melengkung sampai seperti gapura itu ya, melengkung. Dan ketika melihat itu Arif sangat terkejut dan ketakutan, karena ketika itu banyak cerita, konon katanya di tempatnya Arif itu kalau ada pohon melengkung malam-malam itu katanya ujungnya itu ada kuntilanak seperti itu ya. Jadi dia ketakutan dan tidak berani mengintip lagi, dan dia gelisah ya ketika itu, tidurnya tidak tenang. Dan dia juga teringat adiknya itu
setiap kali malam-malam tidur di kamarnya itu biasanya dia menangis, dan ketika diajak keluar itu menunjuk-nunjuk kamarnya ya. Jadi berbagai pikiran muncul di kepala Arif ketika itu, tapi dia tidak terlalu mempedulikan. Dia hanya menutup telinganya bila muncul suara dengingan itu. Nah, suatu malam sekitar beberapa hari kemudian, Arif ini ketika tidur dia mendengar, tiba-tiba terbangun ya, karena mendengar seperti ada orang yang memanggilnya, Arif, Arif, seperti itu. Langsung dia terbangun. Dia pun berusaha mencari siapa yang memanggilnya, karena suaranya seperti suara temannya, tapi masa temannya malam-malam memanggilnya. Jadi dia tidak menemukan siapa-siapa, dan dia merasa cuman kerungan-kerungan ya, cuman seperti perasaan saja. Mungkin dia pikir, mungkin perasaan saya saja mendengar seperti orang memanggilnya. Dia pun ketika itu tidur kembali. Nah, waktu tidur kembali ini dia mendengar suara seperti nyamuk tadi itu makin keras, ing, seperti itu, ing, berkali-kali diulang-ulang, ing. Dan itu cukup mengganggu Arif sehingga dia mau tidur tidak bisa tidur. Dia mencari-cari nyamuk, di kamarnya juga tidak ada. Dia menyalakan obat nyamuk juga masih terdengar terus suaranya, ing, seperti itu, berkali-kali, seperti diulang-ulang, pendek, kadang panjang, kadang pendek, kadang panjang. Nah, akhirnya Arif pun kembali berusaha mencari suara itu, dan ketika itu dia kembali mengintip dari jendelanya, dan dia kembali melihat pohon petai itu melengkung seperti waktu sebelumnya dia lihat ya, melengkung. Waktu itu dia sangat ketakutan ya, tapi sangat penasaran. Kalau kuntilanak masa ada suara nging seperti itu, kalau bukan kuntilanak apa? Ketika itu dia sangat penasaran. Jadi dia memberanikan diri membuka jendela kamar itu dan mengintip sedikit dari celahnya ke arah ujung pohon lamtoro tadi, pohon petai tadi ya, ke arah ujungnya. Dan di situ dia sangat shock, sangat terkejut. Ternyata di ujung pohon lamtoro ini ada temennya sedang duduk di situ seperti main layangan ya. Jadi tangannya memperagakan, seperti memperagakan sedang main layangan. Dan sepertinya dialah yang selama ini berbicara nging, itu sebenarnya dia dari mulutnya. Dan sepertinya kadang-kadang suaranya itu sangat dekat di dalam kamarnya, itu mungkin ada di dalam kamarnya. Lama dia mengamati temannya itu ya. Tapi dia tidak berani menyapa, tidak berani mendatangi, karena tidak wajar pohon sebesar itu bisa melengkung sampai tanah, dan di ujungnya ada temannya yang tangannya sedang seperti memegang layangan sambil mulutnya sepertinya komat kamit bunyi inging seperti itu ya. Nah, di situ dia gemetar, tidak tahu apa yang harus dilakukan, lemes ya, setengah lemes. Langsung dia menutup jendela, langsung mendatangi tidur di kamar orang tuanya ya, sambil terus berpikir. Jadi temennya yang dia lihat itu namanya Yoyo ya. Jadi Yoyo ini teman akrabnya bermain layangan. Jadi hampir tiap hari dia bermain layangan bersama Yoyo ini, terutama tiap sore ya. Dan dia baru sadar selama ini kok Yoyo tidak kelihatan lagi. Selama ini dia mengira Yoyo ini karena Yoyo ini orang tuanya itu sebenarnya orang kota ya. Cuman ketika itu dia sedang main ke desa
bersama orang tuanya. Jadi dia berpikir apa dia sudah kembali ke kota dan tidak sempat pamitan karena waktu itu dia sedang jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, Arif terus berpikir seperti itu, dan ketika dia tidur, dia bermimpi bertemu dengan Yoyo ini di tempatnya tadi ya, jadi di ujung pohon lamtoro tadi, dan dia pun mendekatinya. Dalam mimpi itu dia mendekati, Yo, ngapa kamu di situ? Dan ketika Yoyo ini menatapnya dan Arif mengamati wajahnya, Arif sangat terkejut karena ternyata separuh wajahnya itu rusak ya, jadi penuh darah dan sudah rusak separuhnya. Dan ketika itu Arif pun terbangun dan susah tidur sampai paginya, dan di paginya itu dia menceritakan apa yang terjadi ke orang tuanya. Nah, saat itu baru orang tuanya menceritakan, ternyata waktu Arif jalan-jalan beberapa hari yang lalu, di hari Minggu itu, ketika mereka pulang ada kerumunan orang banyak di jalan itu, ternyata ada anak-anak yang tertabrak mobil ya, dan bagian separuh badannya itu sampai hancur dan langsung meninggal. Dan anak-anak itu ternyata Yoyo, temannya tadi, teman akrabnya bermain layangan tadi ya. Dan saat itu Arif langsung lemes membayangkan apa yang terjadi, dan itu benar-benar dia ingat terus peristiwa tersebut. Wallahu a'lam. Ini hanya cerita dari subscriber ya, tidak perlu terlalu dipercaya, yang penting kita bisa mengambil manfaatnya. Mungkin kita harus banyak berdoa dan lain sebagainya, mendoakan teman kita yang telah meninggal. Sebelum tidur berdoa dan mengisi waktu kita dengan banyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Mungkin gangguan-gangguan dari jin seperti itu, ini yang jelas jin ya, tidak datang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.